Tahun 2025, kita menyaksikan Timnas Indonesia melaju jauh dalam seleksi Piala Dunia 2026. Capaian ini merupakan yang terbaik bagi Timnas Indonesia di ajang penyisihan Piala Dunia sepanjang sejarah. Semua ini tak lepas dari program naturalisasi pemain yang dilakukan secara masif oleh PSSI. Puluhan pemain sepak bola telah dialih negarakan oleh pemerintahan Indonesia. Tujuannya semata-mata membangun tim nasional sepak bola yang tangguh. Pergerakan senyap namun militan dari PSSI sejauh ini telah mengantarkan Timnas Indonesia ke round 4 penyisihan Piala Dunia zona Asia. Indonesia hanya berjarak 180 menit dari Piala Dunia atau hanya berjarak 2 pertandingan saja. Namun, naturalisasi dalam prosesnya membutuhkan pencermatan yang mendalam dan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain payung hukum dari negara yang ingin menaturalisasi pemain, juga ada payung hukum yang ditetapkan oleh Badan Sepak Bola Dunia. Proses naturalisasi yang cacat hukum merupakan pelanggaran serius dalam dunia sepak bola, apalagi sengaja mengakal-akali celah hukum, bahkan memanipulasi data. Kejadian ini sedang terjadi di negara tetangga serumpun kita, yaitu Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia sedang berada di titik nadir. Skandal naturalisasi bodongnya disorot oleh dunia, bahkan sudah dijatuhkan sanksi oleh FIFA. FAM selaku induk Federasi Sepak Bola Malaysia beserta 7 pemain naturalisasi cacat hukumnya sudah dalam sanksi FIFA ketika narasi ini dibuat. Berbanding terbalik dengan Malaysia, negara kita Indonesia juga telah melakukan naturalisasi sejak tahun 2010 sampai sekarang. Sudah 60 lebih pemain sepak bola sudah dialihbangsakan, namun tak satu pun cacat dokumen ataupun cacat hukum dalam prosesnya. Sebelum kita mengupas habis program naturalisasi pemain di olahraga sepak bola, mari kita pahami dulu apa itu naturalisasi secara umum di negara Indonesia. Seperti apa aturan naturalisasi dalam dunia sepak bola dan seperti apa proses pindah federasi dari seorang pemain sepak bola. Simak video ini sampai habis. Naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dasar hukum naturalisasi di Indonesia adalah 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia. 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Jenis naturalisasi. Di negara Indonesia ada 4 jenis naturalisasi yang diatur dalam undang-undang. Jadi, setiap terjadinya naturalisasi warga negara pasti menempuh salah satu dari 4 jenis naturalisasi ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 1. Naturalisasi murni berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
2. Naturalisasi melalui perkawinan berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 3. Naturalisasi bagi orang yang telah berjasa bagi negara ataupun dengan alasan kepentingan negara berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 4. Naturalisasi bagi anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Khusus jenis naturalisasi di poin 4 ini telah mengalami perubahan ataupun telah dihapus di tahun 2022. Namun, sekedar informasi, Irfan Bahdim di tahun 2010, Elkan Bagot tahun 2019, dan Adrian Wibowo tahun 2025 menggunakan jalur ini dalam pindah negaranya. Mereka bukan kategori naturalisasi, tapi hanya memilih kewarganegaraannya. Proses pengajuan naturalisasi. Lalu kita bertanya, kita akan melakukan naturalisasi warga negara, seperti apa langkah-langkahnya? Beda jenis naturalisasi, beda pula langkahnya. Di sini kami mencoba menyederhanakannya agar mudah dipahami. Untuk jenis naturalisasi murni, berdasarkan pasal 8 dan pasal 3A, proses naturalisasi diajukan oleh orang asing yang ingin dinaturalisasi kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM dan disampaikan kepada pejabat yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Kewilayahan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Sedangkan untuk jenis naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau dengan alasan kepentingan negara, proses naturalisasi dapat diusulkan oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan untuk naturalisasi melalui perkawinan berdasarkan pasal 19 diajukan secara online oleh orang asing yang ingin dinaturalisasi. Biaya naturalisasi. Selama ini, publik banyak yang skeptis terhadap naturalisasi pemain sepak bola untuk timnas Indonesia. Tuduhannya terkait biaya naturalisasi yang sangat tinggi dan mulai melontarkan statement pedas pada proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia adalah semata-mata karena uang. Ada nominal yang besar dalam prosesnya. Namun, sebelum kita meraba-raba seberapa besar biaya menaturalisasi pemain sepak bola yang dilakukan oleh PSSI, mari kita simak besaran biaya naturalisasi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Biaya naturalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1. Naturalisasi murni dikenakan biaya Rp50 juta kepada pemohon. 2. Naturalisasi melalui perkawinan dikenakan biaya Rp15 juta. 3. Naturalisasi melalui orang yang telah berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara dikenakan biaya Rp2.500.000. 4. Naturalisasi melalui anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tapi belum memilih kewarganegaraan kenakan biaya Rp0. Di sana jelas dan diatur dalam undang-undang. Biaya naturalisasi yang tinggi seperti yang dituduhkan ke PSSI ternyata tidak benar adanya. Dengan catatan, PSSI telah melakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya, pemain-pemain sepak bola yang telah dinaturalisasi sejauh ini menempuh jalur poin 3 di uraian di atas. Coba kita lihat berapa biayanya. Hanya Rp2.500.000 untuk satu orang pemain. Tiket pertandingan timnas saja lebih besar dari itu. Apa kita masyarakat Indonesia merasa dirugikan akan biaya itu? Terlalu naif rasanya kita merasa rugi dengan apa yang telah mereka persembahkan untuk sepak bola di negeri ini. Kalaupun ada biaya-biaya lain di luar itu yang dilakukan oleh PSSI, tentu itu kebijakan PSSI. Jika kebijakan PSSI itu tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, PSSI sendirilah yang akan mempertanggungjawabkannya. Kita telah membahas tentang naturalisasi warga negara menurut hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perlu kita tahu peraturan seperti apa yang ditetapkan oleh FIFA agar pemain sepak bola yang telah dinaturalisasi oleh suatu negara bisa dan berhak membela negara tersebut. Tonton video ini sampai habis. Naturalisasi dalam sepak bola diatur oleh induk sepak bola dunia, dalam hal ini FIFA, dan tentunya juga berpedoman kepada aturan dan mekanisme yang ada di masing-masing negara bersangkutan.
yang akan melakukan naturalisasi tersebut. Naturalisasi pemain sepak bola untuk membela tim nasional suatu negara merupakan proses yang memiliki regulasi ketat. FIFA telah menetapkan sejumlah aturan agar proses ini tidak disalahgunakan oleh negara ataupun federasi sepak bola untuk sekedar memperkuat tim nasionalnya tanpa ada hubungan nyata antara pemain dengan negara tersebut. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai aturan naturalisasi pemain sepak bola berdasarkan regulasi FIFA dan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, kita kupas dulu seperti apa peraturan naturalisasi menurut Undang-Undang FIFA atau Statuta FIFA. FIFA mengatur syarat naturalisasi dalam pasal 7 Regulasi FIFA tentang kelayakan bermain untuk tim nasional. Seorang pemain yang ingin membela tim nasional negara barunya harus memenuhi setidaknya satu dari 4 kriteria berikut. 1. Lahir di wilayah negara tersebut. 2. Memiliki orang tua biologis yang lahir di negara tersebut. 3. Memiliki kakek atau nenek yang lahir di negara tersebut. 4. Tinggal di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan rincian sebagai berikut. Minimal 3 tahun jika mulai tinggal sebelum usia 10 tahun. Minimal 5 tahun jika mulai tinggal antara usia 10 sampai 18 tahun. Dan minimal 5 tahun jika mulai tinggal setelah usia 18 tahun. Jika seorang pemain tidak memiliki hubungan keluarga dengan negara tersebut, mereka wajib menjalani periode tinggal minimal 5 tahun sebelum bisa membela tim nasional. Selain itu, pemain harus membuktikan bahwa kepindahannya ke negara tersebut bukan bertujuan untuk bermain bagi tim nasional sepak bolanya dengan menyertakan dokumen pendukung seperti kontrak kerja, dokumen sekolah, atau bukti kepindahan keluarga. Jika seluruh persyaratan naturalisasi pemain dinyatakan lengkap oleh FIFA, masih ada lagi aturan yang menjadi pedoman mutlak bagi FIFA. Ini menyangkut kelayakan dan legalitas seorang pemain yang pindah warga negara. Tentu kepindahan federasi juga menjadi pedoman. Lantas, seperti apa FIFA mengatur perpindahan federasi ini? Bagi pemain yang sebelumnya telah membela tim nasional suatu negara, FIFA juga mengatur aturan perubahan asosiasi yang diatur dalam pasal 9 regulasi FIFA. Pemain hanya bisa mengganti tim nasionalnya jika 1. Pernah bermain dalam pertandingan resmi untuk tim nasional negara asalnya, tetapi bukan pada level tim senior. 2. Memegang kewarganegaraan baru sebelum bertanding dalam pertandingan resmi untuk negara asalnya. 3. Berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk negara asalnya dalam pertandingan resmi. 4. Tidak bermain lebih dari 3 pertandingan resmi di level tim senior untuk negara asalnya. 5. Telah melewati 3 tahun sejak terakhir kali bermain untuk negara asal. 6. Tidak pernah bermain di Piala Dunia FIFA atau turnamen resmi konfederasi seperti Euro, Copa America, ataupun Piala Asia. Jika semua syarat ini terpenuhi, pemain dapat mengajukan perubahan asosiasi ke Komite Status Pemain FIFA. Sampai di sini sudah jelas seperti apa induk sepak bola dunia mengatur proses naturalisasi pemain maupun perpindahan federasi dari negara asal ke negara baru seorang pemain sepak bola. Selanjutnya, kita bedah pula aturan hukum terkait naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia, atau dalam hal ini aturan PSSI sebagai Federasi Induk Sepak Bola di Indonesia. Selain aturan FIFA, pemain yang ingin dinaturalisasi juga harus memenuhi regulasi nasional. Di Indonesia, naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 9 dan Pasal 19. Syarat utama untuk mengajukan kewarganegaraan Indonesia antara lain: 1. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. 2. Tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Bisa berbahasa Indonesia dan memahami Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara 1945. 5. Tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan dengan ancaman hukuman lebih dari 1 tahun. 6. Bersedia melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Selain itu, dalam pasal 20 undang-undang ini menyebutkan bahwa Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada individu yang dianggap berjasa atau memiliki kepentingan besar bagi negara setelah mendapat pertimbangan dari DPR RI. Proses pengajuan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia. Proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia biasanya melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme. Lantas, seperti apa tahapan dan mekanismenya proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia? 1.
pengajuan dari klub atau federasi. Klub atau PSSI mengajukan permohonan kepada pemerintah agar pemain diberikan kewarganegaraan Indonesia, disertai dengan rekomendasi dari pelatih tim nasional. 2. Verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah akan meninjau apakah pemain memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Pertimbangan di DPR RI. DPR akan mempertimbangkan apakah pemain tersebut layak untuk diberi kewarganegaraan. Proses ini bisa melibatkan sidang dan uji kelayakan. 4. Keputusan Presiden. Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres jika pemain dianggap layak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. 5. Pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Pemain harus mengucapkan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, pemain bisa didaftarkan sebagai pemain tim nasional Indonesia. Setelah semua tahapan tersebut dilalui oleh seorang pemain sepak bola, maka sah pula pemain tersebut membela tim nasional negara barunya. Semua aturan naturalisasi dari FIFA bertujuan untuk memastikan bahwa pemain yang membela tim nasional memiliki hubungan yang nyata dengan negara tersebut, bukan hanya sebagai cara instan memperkuat tim sepak bola suatu negara. Selain memenuhi aturan FIFA, pemain juga harus mematuhi hukum kewarganegaraan yang ada di negara bersangkutan. FIFA ingin memastikan bahwa sepak bola internasional tetap berjalan dengan adil, tanpa praktik naturalisasi instan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, setiap federasi dan negara harus memastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasionalnya.